Film diawali saat seseorang bernama Adam diutus untuk menangkap salah satu penjaga galaksi, yaitu Rocket, si rakun. Adam diutus oleh sebuah kaum yang bernama High Evolutionary yang ingin menjadi Tuhan di suatu planet. Dia ingin menangkap Rocket karena Rocket adalah bentuk memanipulasi makhluk yang paling sempurna yang telah mereka kerjakan. Mereka ingin mempelajari bagaimana Rocket menjadi sangat cerdas. Adam yang memiliki kekuatan super, layaknya Superman, masuk ke markas para penjaga galaksi dan langsung menabrak Rocket yang sedang hendak beristirahat di kamarnya. Para Guardian Galaksi pun bersiaga karena adanya seorang penyusup yang masuk ke dalam pesawat luar angkasa mereka. Saat si Rocket berhasil kabur dari Adam, maka Nebula datang dan mencoba menangkap Adam. Adam pun kemudian bertarung melawan Nebula. Kemudian Groot datang mencoba mengalahkan Adam. Namun Adam sekali lagi bisa mengalahkan Groot. Saat Adam berjalan mencari Rocket, Drax datang dan mencoba melumpuhkan Adam. Kemudian saat Drax dipukul oleh Adam, dari arah belakang, Nebula datang dan menusuk Adam. Tapi Adam kemudian bisa melarikan diri karena Nebula fokus untuk mencari dan mengobati Rocket yang ternyata terluka parah. Kemudian mereka membawa Rocket menuju kapal penjelajah mereka. Di sana, Nebula mulai mempelajari kerusakan pada tubuh Rocket. Setelah mengamatinya, Nebula mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan operasi pada Rocket karena di dalam tubuhnya terdapat sebuah sistem penghancur otomatis. Jika mereka salah dalam bertindak, maka tubuh Rocket bisa saja hancur. Tapi itu bisa diatasi jika mereka mendapatkan kode akses untuk menonaktifkan mode penghancuran diri tersebut. Dan kode itu hanya ada pada High Evolutionary yang ada di Orgo Corp. Mendengar itu, Quill dan seluruh anggota Guardian of Galaxy pergi menuju Orgo Corp untuk mengambil kode akses demi menyelamatkan temannya, yaitu Rocket. Mereka pun pergi dengan menggunakan pesawat penjelajah antariksa mereka. Sementara itu, Adam yang tengah terluka akibat tusukan dari Nebula, tiba-tiba High Evolutionary datang dan menanyakan mengenai tugasnya untuk menangkap dan membawa Rocket ke markas mereka. Namun Adam gagal, dan sekarang keadaannya sedang terluka karena melawan para Guardian Galaksi. Namun High Evolutionary tidak dapat menerima kegagalan Adam dalam menjalankan tugasnya. Lalu High Evolutionary memberikan kesempatan sekali lagi kepada Adam untuk menangkap dan membawa si rakun menuju markas mereka. Karena jika Adam gagal kali ini, maka High Evolutionary akan menghancurkan peradaban dari planet yang dipimpin oleh Adam dan ibunya. Sementara itu, para Guardian Galaksi telah sampai di Orgo Corp. Namun mereka harus menyusun rencana penyusupan karena tidak mudah masuk ke dalam Orgo Corp karena penjagaannya yang sangat ketat. Namun saat para Guardian Galaksi sudah mendekat ke Orgo Corp, tiba-tiba para Revenger muncul. Mereka adalah perampok antar galaksi. Mereka datang untuk mengambil pesawat dan semua benda berharga milik Guardian Galaxy. Namun ternyata Nebula merencanakan ini semua. Nebula menghubungi salah satu anggota Revenger yang juga adalah saudarinya, yaitu Gamora. Kemudian pemimpin Revengers yaitu Starhawk memberikan baju pelindung yang mereka akan gunakan untuk bisa masuk dan keluar dari Orgo Corp. Kemudian setelah menggunakan baju tersebut, para Guardian yang ditemani Gamora menyusup masuk ke dalam Orgo Corp. Mereka masuk setelah melubangi bagian dari Orgo Corp yang nampak seperti lapisan kulit. Setelah mereka berhasil masuk, tiba-tiba bagian keamanan yang dipimpin oleh Master Karja masuk dan memergoki para Guardian. Kemudian Quill langsung berakting bahwa mereka adalah teknisi yang sedang memperbaiki ruangan tersebut. Mantis pun mencoba meyakinkan Master Karja bahwa mereka adalah seorang teknisi. Begitupun dengan Drax yang mencoba membela Quill dan menyudutkan Master Karja.
Dan karena hal itulah membuat Master Karja yakin bahwa mereka memang adalah teknisi dari Orgocorp. Mereka pun keluar dan membagi tugas untuk menemukan kode akses untuk menolong Rocket, di mana Gamora, Quill, dan Nebula pergi bersama, sedangkan Mantis dan Drax pergi ke arah lain. Saat Gamora, Quill, dan Nebula yang telah berhasil mendapatkan kode akses untuk Rocket, tiba-tiba alarm berbunyi dan para keamanan datang karena mendapatkan kabar bahwa mereka adalah penyusup di Orgocorps. Mantis dan Drax yang telah dikepung oleh pasukan keamanan Master Karja, mereka berusaha melawan pasukan keamanan tersebut. Sedangkan Gamora justru menyandra salah satu penduduk Orgocorp yang bernama Ura dan mengancam akan membunuhnya jika para keamanan tidak memberikan mereka jalan untuk keluar. Sementara itu, Groot yang mendapatkan perintah untuk melakukan penjemputan para teman-temannya segera mengemudikan pesawat mereka menuju ke dalam Orgocorp. Saat para keamanan berhasil melumpuhkan Drax dan Nebula, Quill meminta bantuan kepada Ura agar membantunya memberikan akses di Orgocorp. Setelah mendengarkan penjelasan dari Quill, akhirnya Ura luluh dan memberikan akses kepada Quill, di mana Quill hanya menonaktifkan anti-gravitasi pada keamanan agar mereka terbang melayang dan tidak bisa menangkap para Guardian. Dan setelah para keamanan terbang tak tentu arah, para Guardian pun berjalan menuju pesawat mereka yang telah tiba di Orgocorps dan pergi setelah mendapatkan kode akses yang mereka cari. Di dalam pesawat, Nebula mencoba menenskripsi alat tersebut dan mengambil kode akses untuk menyelamatkan Rocket. Namun setelah melihat keseluruhan data yang ada di dalam alat itu, Nebula tidak berhasil mendapatkan kode akses yang mereka cari. Ternyata kode aksesnya telah dihapus oleh seorang asisten High Evolutionary, yaitu Teal. Dan menurut Nebula, kode aksesnya mungkin hanya ada pada memori yang ada di kepala Teal. Mendengar hal itu, Quill lalu menyuruh para Guardian bersiap untuk pergi ke markas High Evolutionary dan mengambil kode akses yang ada di dalam memori kepala Teal. Tapi Gamora yang mendengar mereka akan pergi ke markas High Evolutionary membuatnya tidak mau mengambil risiko dalam menghadapi High Evolutionary karena dia memiliki kekuatan yang melebihi mereka semua. Namun Quill tidak peduli. Yang terpenting adalah para Guardian akan berusaha dengan jiwa dan raga mereka untuk menyelamatkan Rocket karena dia bukan hanya sekedar rakun. Rocket adalah keluarga bagi mereka. Mereka pun berangkat menuju planet yang bernama Counter Earth. Planet itu telah dihuni oleh makhluk modifikasi dari High Evolutionary. Setibanya di planet yang nampak seperti bumi itu, para Guardian pun mencari di mana markas High Evolutionary. Dan di dalam rumah salah satu penduduk Counter Earth, para Guardian mencoba menanyakan di mana markas dari High Evolutionary. Dan karena para Guardian tidak tahu bahasa dari penduduk Counter Earth, maka Quill mencoba memberikan gambar atau sketsa dari Teal. Melihat gambar dari Quill, maka penduduk Counter Earth itu menunjukkan markas dari High Evolutionary yang berada di sebuah piramida. Setelah mengetahui lokasi markas dari High Evolutionary, Quill, Groot, dan Nebula pergi menuju ke sana dengan menggunakan mobil milik penduduk Counter Earth. Sedangkan Mantis dan Drax disuruh menunggu dan menjaga pesawat mereka. Setibanya di sana, Quill dan Groot masuk ke dalam markas High Evolutionary, sedangkan Gamora menunggu di luar. Saat Quill berdebat dengan High Evolutionary di dalam pesawat Guardian, salah satu anak buah dari High Evolutionary datang dan mencoba mengambil Rocket dan membawanya menuju markas High Evolutionary. Gamora yang melihat Rocket akan dibawa mencoba melawan makhluk itu. Tapi saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba Adam datang dan membunuh makhluk tersebut. Sementara itu, proses penghancuran planet Counter Earth sedang berlangsung. Saat melihat hal itu, Adam mencoba menyelamatkan ibunya yang ada di dalam pesawat karena ibunya tidak memiliki kekuatan seperti Adam. Namun Adam terlambat.
Lava yang ada di bawah pesawat ibunya keluar dan meledakkan pesawat mereka hingga membuat Adam terlempar menuju pesawat para Guardian, sedangkan ibunya telah tewas. Gamora yang melihat Adam sekarat pun akhirnya menyelamatkannya dan membawanya masuk ke pesawat para Guardian. Sementara itu, Quill menyuruh Groot untuk meledakkan ruangan dan mengeluarkan senjata yang telah mereka bawa. Lalu Quill dan Groot menembaki semua penjaga yang ada di markas High Evolutionary. Melihat markas High Evolutionary hendak pergi dari planet ini, Nebula, Mantis, dan Drax mencoba naik ke dalam pesawat tersebut dan hendak menolong Groot dan juga Quill. Namun setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Quill dan Groot justru membawa Teal keluar dari markas High Evolutionary. Lalu mereka mendarat di Counter Earth dan mengambil memori yang ada di kepala Teal. Setelah mendapatkan memori tersebut, mereka langsung melakukan operasi untuk menyelamatkan Rocket. Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Rocket mengingat bagaimana dirinya dulu dia dibentuk oleh High Evolutionary. Mereka membedah tubuh dan kepala Rocket dan menyuntikkan cairan yang dengan itu Rocket mampu berpikir, berbicara, dan berjalan selayaknya manusia. Tapi Rocket tidak sendirian. Ada beberapa hewan lainnya yang dijadikan subjek percobaan sama sepertinya. Dia adalah anjing laut yang bernama Thieves, si kelinci bernama Floor, dan si berang-berang yang bernama Lila. Karena kesamaan mereka sebagai subjek dari High Evolutionary, maka mereka menjadi 4 sahabat yang selalu bermain bersama. Thieves and Floor and me. Rocket. Tapi Rocket diistimewakan. Rocket dilatih dan dikembangkan menjadi seekor makhluk yang sangat cerdas. Hanya saja, Rocket tidak memiliki kekuatan seperti superhero lainnya. Kekuatannya ada pada kecerdasannya dalam membuat sebuah teknologi. Dan dengan kecerdasannya, Rocket bisa memecahkan masalah yang coba diselesaikan oleh High Evolutionary, di mana mereka ingin memodifikasi hewan menjadi seorang manusia yang dengan kesadaran dan kecerdasan hampir sama seperti manusia. Tapi mereka selalu saja gagal. Melihat hal itu, Rocket mencoba memberikan saran kepada mereka. Dan setelah mendengarkan saran dari Rocket, High Evolutionary kembali melakukan uji coba. Dan kali ini, High Evolutionary berhasil memodifikasi hewan menjadi manusia yang hampir sempurna. Dan semua itu berkat kecerdasan dari Rocket, si Rakun. Namun High Evolutionary hendak membunuh teman-temannya. Begitupun dengan Rocket yang telah berhasil menciptakan sebuah perwarupa layaknya manusia. Dia dan teman-temannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi khusus Rocket, dia akan diambil otaknya untuk dipelajari oleh High Evolutionary yang kagum karena kecerdasan dari si Rakun. Setelah kembali ke kandang, Rocket menyusun rencana untuk melarikan diri dari markas High Evolutionary. Rocket sangat kecewa karena para teman-temannya hanya dijadikan percobaan dan setelah tidak berguna lagi, mereka akan dibunuh. Dengan menggunakan kecerdasannya, Rocket membuat kunci imitasi yang bisa membuat kandangnya terbuka. Setelah berhasil keluar, Rocket kemudian menyelamatkan teman-temannya yang lain. Namun setelah mengeluarkan Layla, High Evolutionary datang dan menembak Layla, yang membuatnya tewas seketika. Melihat Layla telah tewas, Rocket menjadi sangat sedih. Dan dengan penuh amarah, Rocket menyerang High Evolutionary dan mencakar-cakar wajahnya. Dan setelah para penjaga datang, Rocket mengambil pistol dari High Evolutionary dan menembak mereka semua. Namun para penjaga ternyata tidak menembak Rocket. Mereka justru menembak teman-temannya, yaitu Floor dan Thieves, dan membuatnya tewas sebelum melihat langit dan kebebasan yang mereka dambakan bersama.
Rocket seakan-akan tidak percaya melihat semua teman-temannya telah tewas, hal yang tidak pernah ada di dalam pikiran Rocket sebelumnya. Kini, cita-cita dan impian mereka berempat untuk hidup di planet baru dengan langit yang sangat indah menjadi sirna. Rocket yang berhasil selamat akhirnya menuju salah satu pesawat di dalam markas High Evolutionary. Rocket masuk ke dalam pesawat tersebut dan kabur menggunakan pesawat itu. Di saat Rocket sekarat, dia bertemu dengan teman-temannya lagi yang telah tewas, Layla, Floor, dan Teal. Rocket meminta maaf kepada Layla karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Rocket pun meminta kepada Layla apakah dia bisa ikut bersama dengan mereka, berkumpul bersama, bermain bersama, tanpa ada lagi yang mengganggu mereka, melihat langit yang indah di dunia yang kekal abadi bersama dengan teman-temannya. Layla yang mendengar hal itu sangat senang karena Rocket mau berkumpul lagi bersama dengan mereka, dan Layla pun setuju. Namun, detak jantung Rocket melemah hingga akhirnya Rocket tidak bisa diselamatkan. Rocket telah tewas. Gamora mencoba memberitahu Quill bahwa Rocket sudah tiada. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun Quill tetap saja masih ingin menyelamatkan Rocket. Dengan sangat sedih, Quill memompa dada Rocket berharap jantungnya bisa kembali berdetak. Namun saat Rocket berjalan menuju dunia tempat teman-temannya berada, seketika Layla menahan Rocket. Layla mengatakan belum waktunya untuk Rocket berkumpul bersama dengan mereka. Masih ada orang yang harus Rocket bantu. Masih ada teman-teman yang harus Rocket lindungi. Layla menyuruh Rocket untuk kembali ke dunia lagi. I'm not a raccoon. Seketika Rocket kembali tersadarkan setelah ia bertemu dengan teman-temannya. Rocket kembali hidup. Lalu Gamora mengambil alat untuk meregenerasi keadaan Rocket. Setelah Rocket selamat, Will langsung memeluk temannya tersebut. Begitupun dengan Groot. Setelah itu Quill mengabari Nebula, Drax, dan Mantis yang berada di pesawat High Evolutionary. Quill memberitahu mereka bahwa Rocket telah berhasil mereka selamatkan. Namun tiba-tiba High Evolutionary menemukan Nebula, Drax, dan Mantis yang berada di kurungan tahanan. Mereka pun dibuat tidak sadarkan diri akibat dari serangan High Evolutionary. High Evolutionary kemudian memberitahu Quill bahwa jika dia ingin teman-temannya selamat, maka Quill harus mengembalikan Rocket kepadanya. Mendengar hal itu, Quill lalu memberitahu Kraglin bahwa ia harus membawa pesawat antariksa para Guardian menuju titik koordinat yang akan Quill berikan. Para Guardian pun tiba setelah menemukan lokasi pesawat High Evolutionary. Begitupun dengan Kraglin yang datang dan langsung menembak lumbung kanan dari pesawat High Evolutionary. Setelah pesawat mereka terkena tembakan dari Guardian, maka High Evolutionary memerintahkan untuk mengeluarkan makhluk yang bernama Hellspawn untuk menghancurkan pesawat tengkorak para Guardian. Para Hellspawn pun keluar dan menyerang para Guardians dan juga pesawat tengkorak mereka. Hellspawn juga berhasil masuk ke dalam pesawat tengkorak para Guardian setelah mereka membuat celah, di mana mereka mulai menghancurkan dan menyerang para Guardian dan masyarakat biasa yang ada di dalam pesawat tersebut. Sementara itu, Drax, Mantis, dan Nebula dihadapkan dengan sosok monster gurita yang sangat besar. Saat monster tersebut telah mengepung mereka, Mantis dengan intuisinya berhasil menenangkan para monster tersebut. Mereka pun keluar menemui para Guardians dengan menaikinya. Dan setelah para Guardians kembali berkumpul, mereka pun kembali masuk ke dalam kapal High Evolutionary untuk menyelamatkan semua tahanan yang ada. Saat Drax membuka pintu pesawat tersebut, para penjaga telah berkumpul untuk melawan para Guardians.
Setelah berhasil mengalahkan seluruh penjaga, para Guardian pun membagi kelompok, di mana Nebula akan mendekatkan pesawat tersebut ke pesawat tengkorak para Guardian, sedangkan yang lainnya menyelamatkan para tahanan dan membawa mereka menuju pesawat tengkorak para Guardian. Mereka pun mulai mengevakuasi para tahanan dan menyuruh mereka menuju dek samping. Setelah Nebula berhasil mendekatkan kedua kapal tersebut, maka satu persatu tahanan pun menyeberang ke pesawat tengkorak para Guardian. Bahkan Groot membawa Adam untuk menyelamatkannya dari kapal tersebut. Saat Rocket hendak menyelamatkan seluruh hewan yang ada di dalam kurungan, tiba-tiba High Evolutionary datang dan menyerang Rocket. Tapi untung saja, tiba-tiba para Guardians lainnya datang dan membantu Rocket serta menyerang High Evolutionary bersama-sama. Setelah mengalahkan High Evolutionary, para Guardian juga menyelamatkan semua hewan yang ada di dalam kurungan. Lalu setelah menyelamatkan para hewan, para Guardian pun menyeberang ke kapal mereka. Namun Quill yang terlambat akhirnya harus membeku di antariksa setelah kapal High Evolutionary hancur sebelum Quill melompat. Untung saja ada Adam yang datang dan menyelamatkan Quill, membawanya masuk ke dalam kapal tengkorak para Guardians. Mereka pun khawatir dengan keadaan Quill yang telah membeku. Untungnya saja, Quill masih bisa selamat. Dan akhirnya para Guardian sekali lagi menyelamatkan galaksi. Film diakhiri saat Gamora kembali ke Avengers, sedangkan Quill kembali ke bumi untuk bertemu dengan kakeknya. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Muli, itu dia alur cerita film Guardian of the Galaxy. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.